NIM saya 22104268898. Saya dari kelas akuntansi D. Saya akan membacakan tentang simple past tense, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian, rumus, fungsi, dan contoh kalimat. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Apa rumus simple past tense? Secara umum, rumus simple past tense adalah subject plus verb to plus object plus complement. Tapi nyatanya nggak sesederhana itu. Soalnya ada dua bentuk kalimat yang otomatis menyebabkan perbedaan rumus. Yap, ada kalimat verbal dan kalimat nominal yang akan kita bahas di section selanjutnya. Apa saja ciri-ciri past tense? Pertama, pada simple past tense, verb yang digunakan selalu bentuk kedua untuk menandakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau menggunakan to be, was, atau were. 2. Menggunakan times yang bentuk lampaunya seperti last night, yesterday, dan lain-lain. Ketiga, memakai kata kerja regular dan irregular. Rumus simple past tense. Pertama, nominal simple past tense. Kalau sebelumnya sudah baca artikel simple present tense, pengertian, kegunaan, rumus, dan contoh kalimat, dan memahaminya dengan baik, pasti kamu ingat dong bahwa predikat dalam kalimat tense terbagi menjadi dua, yaitu bentuk nominal dan verbal. Pada kalimat nominal, bagian predikat akan diisi oleh to be, was, atau were sebagai bentuk lampau to be setara dengan am dan are dari simple present tense. Di bawah ini merupakan rumus dari nominal simple past tense. Tabel di atas adalah susunan untuk rumus dalam bentuk kalimat positif. Contoh kalimat positifnya, rumusnya subject plus to be, was atau were plus complement. Rumus kalimat negatif, subject plus to be, was atau were plus not plus complement. Rumus kalimat tanya, to be, was atau were plus subject plus complement. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalimat positif, I was a teacher. Aku dulu seorang guru. She was fat. Dia dulu gemuk. We were a doctor. Kita dulu adalah seorang dokter. They were rich. Dulu mereka kaya. Contoh kalimat negatif, I was not fat. Aku dulu tidak gemuk. She was not sick yesterday. Dia tidak sakit kemarin. We were not tired. Kita tidak capek kemarin. They were not a bad kid. Mereka dulu bukan anak yang nakal. Contoh kalimat tanya, was she so busy? Apakah dulu dia sangat sibuk? Was Intan happy to work here? Apakah dulu Intan senang bekerja di sini? Were they happy to work here? Apakah dulu mereka senang bekerja di sini? Were you late to come to the office? Apakah dulu kamu terlambat datang ke kantor? Kedua, verbal simple past tenses. Kata kerja pada tenses terdiri dari 3 bentuk, yaitu verb pertama, verb kedua, dan verb ketiga. Dalam hal ini, sebagai kalimat simple past tense yang akan mengisi posisi predikat adalah verb to atau kata kerja kedua. Artinya, kata kerja ini sudah bukan lagi yang dasar alias sudah berubah bentuk karena dipengaruhi oleh waktu atau lampau.
Namun, kabar baiknya adalah kata kerja dalam verbal simple past tense tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi, apapun subjeknya, bentuk verb akan tetap sama. Berikut merupakan rumus verbal simple past tense. Rumus kalimat positif. Subjek plus verb to plus complement. Rumus di atas hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Jika ingin mengungkapkan kalimat negatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus kalimat negatif, subjek plus did plus not plus verb 1. Rumus kalimat negatif, did plus subjek plus verb 1. Loh, kok jadi balik ke verb 1? Nah, jadi ada satu hal yang perlu kamu garis bawahi. Saat menggunakan rumus simple past tense untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya, maka kata kerja kembali ke dasar karena di sana sudah tertera did atau did not sebagai bentuk lampau dari do dan does. Berikut contoh kalimat verbal simple past tense. Contoh kalimat positif. The nurse went to the hospital yesterday. Suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Contoh kalimat negatif. The nurse did not go to the hospital yesterday. Suster itu tidak pergi ke rumah sakit saat sakit kemarin. Contoh kalimat tanya. Did the nurse go to the hospital yesterday? Apakah suster itu pergi ke rumah sakit kemarin? Regular verb and irregular verb. Dalam bahasa Inggris terdapat dua jenis perubahan kata kerja berdasarkan waktu, yaitu regular verb yang artinya kata kerja beraturan dan irregular verb yang artinya kata kerja tidak beraturan. Pertama, regular verb. Pada verb ini, setiap kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed, d, atau ied setelah kata kerja dasar atau kerja bentuk pertama. Namun, kamu perlu perhatikan beberapa aturan ini. Pertama, jika kata kerjanya berakhiran e, tambahkan saja d. Misalnya, simple past dari hoop menjadi hoopit. Yang kedua, jika kata kerjanya berakhiran konsonan, tambahkan saja ed. Misalnya, dari dam menjadi dumplit. Yang ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran y biasanya berubah menjadi i jika mengikuti konsonan lalu ditambahkan ed, misalnya cry menjadi cried. Contoh dari regular verb dalam suatu kalimat. She moved to the other division. Dia pindah ke divisi lain. I did not dump a banana peel into the trash. Aku tidak membuang kulit pisang ke tempat sampah. Did the baby cry last night? Apakah bayi itu menangis tadi malam? Yang kedua, irregular verb. Sesuai dengan artinya, yaitu kata kerja tidak beraturan, maka verb ini berubah dari bentuk kata kerja pertama. Namun, irregular verb pun terbagi menjadi 3 jenis. Kamu dapat membedakannya dengan melihat tabel di bawah ini. Tapi kamu perlu ingat, meskipun bentuknya tidak berubah, namun ada beberapa verb yang pengucapannya berbeda. Sebagai contoh, kata read jika digunakan sebagai verb 1 maka pronunciation-nya adalah read, sedangkan jika digunakan sebagai verb 2 atau verb 3 maka cara pengucapannya akan selalu menjadi read. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja tak beraturan adalah sebagai berikut. She fell off the bike yesterday. Dia jatuh dari sepeda kemarin. They did not hurt the cat last night. Mereka tidak menyakiti kucing itu tadi malam. Did she keep the money last week? Apakah dia menyimpan uang itu minggu lalu? Adverb of frequency or adverb of time. Word atau adverb of time akan selalu ada dan menjadi pelengkap setiap tenses dalam bahasa Inggris. Untuk past tense, kamu bisa membuat komplement dengan kata keterangan waktu sebagai berikut.
Fungsi simple past tense. Pertama, menjelaskan aktivitas yang bisa dilakukan di masa lampau, yang biasa dilakukan di masa lampau. Kamu pasti pernah bercerita tentang kebiasaan yang sering kamu lakukan di masa lampau, bukan? Contohnya, when I was in senior high school, I went to school at 7 a.m. Ketika duduk di bangku SMA, saya berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Yang kedua, menjelaskan kejadian di masa lampau dan setelah selesai saat itu juga. Jadi maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan selesai di waktu yang sama dan tidak berlanjut ke masa sekarang. Contohnya, I was sick 2 days ago. Saya sakit pada 2 hari yang lalu. Yang ketiga, menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Artinya, tenses ini berfungsi untuk menunjukkan kejadian pada waktu yang spesifik. Pada akhir kalimat, kamu dapat melengkapinya dengan keterangan waktu. Contoh, she hit her boyfriend last night. Dia memukul pasangannya tadi malam. Yang keempat, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Sama seperti simple present tense, tense yang satu ini juga dapat digunakan untuk express the feeling or emotion. Namun, tentu kata kerja yang digunakan akan berbentuk kata kerja lampau. Contoh, Bambang was happy to see his girlfriend. Bambang senang karena telah melihat pasangannya. Yang kelima, menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak dilakukan. Pada kalimat ini, di bagian akhir kamu dapat menambahkan pernyataan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi melakukan kebiasaan yang sama. Nah, untuk kalimat yang satu ini, kamu bisa gunakan kata kerja used to. Contoh, I used to love him but not anymore. Dulu aku mencintainya, tapi sekarang tidak lagi. Latihan soal simple past tense bahasa Inggris. Setelah memahami materi simple past tense di atas, sekarang coba tes dengan mengerjakan latihan soal di bawah ini. Pertama, did you bla 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 Rara in fase seperti this? A. Sit, B. Sell, C. See, D. Sight. Pembahasan. Jawabannya C. Kenapa? Dalam bentuk kalimat tanya, rumusnya adalah did plus subject plus verb one, sehingga verb yang benar adalah C yang merupakan verb one. Yang kedua, Jimin proposed intern at Kuta Beach. A. Tomorrow, B. Now, C. The next day, D. Last night. Pembahasannya, jawabannya D. Ingat, keterangan waktu pada simple past tense selalu lampau. Jadi jawaban yang tepat adalah last night atau tadi malam. Yang ketiga, Chan Leo bla 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 English Academy module last night. A. Read, B. Reading, C. Read, D. Reads. Pembahasan. Jawabannya A, soalnya read adalah irregular verb yang mana kata kerja bentuk 1, 2, dan 3-nya sama. Jadi ketika digunakan dalam kalimat lampau, ia akan tetap menjadi read. Yang keempat, Jungkook and his friend bla 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 a desert. A is, B was, C were, D am. Pembahasan. Jawabannya C. Subjek dalam salah tersebut bentuknya plural alias jamak. Lalu bentuk kalimatnya adalah nominal, so yang benar adalah were. Kelima, bla 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 did not bla 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 the iPhone last week. A. Alfi book, B. Shinta Bui, C. Last night Bui, D. Bui Ratna. Pembahasan. Jawabannya B. Dari kalimat di atas yang kosong adalah subjek dan kata kerja. Untuk kata kerja tentu kembali ke verb one karena bentuk kalimat negatif atau sudah ada did not yang bentuknya lampau. Maka dari itu kalimatnya menjadi Sinta did not buy the iPhone last week. Oke, sekian, terima kasih.